Pengajian desa Kalau udah telat, Nasai, belok aja langsung hadis Nasai, Sahih Nasai, Sunan Nasai, membahas masalah haji, al-haji Arafah. Al-haji Arafah, haji itu di Arafah. Maksudnya haji itu melewati Arafah, wukuf di Arafah, walaupun cuma sebentar. Lalu jalan menuju Musdalifah. Man barang siapa jaa yang datang Lailata Jum'in, pada malamnya tanah Jam'in. Malamnya tanah Jam'in berarti tanggal 9 malam 10. Qabla sebelum sholat subuhi, sholat subuh. Qabla sebelum sholat subuhi, sholat subuh. Faqad adraka, maka sungguh telah menjumpai dia. Man faqad adraka, maka sungguh telah menjumpai dia. Man itu orang. Hajjahu pada hajinya orang. Hajjahu pada hajinya orang. Jadi Abdurrahman bin Ya'mur itu berkata, saya datang ke Nabi di Arafah. Saya datang ke Nabi di Arafah. Lalu datanglah manusia-manusia penduduk Najd datang ke Nabi. Nah, manusia yang datang dari Najd itu perintah kepada salah satu laki-laki agar bertanya kepada Nabi tentang haji. Gimana ini? Nabi menjawab, haji itu di Arafah. Artinya haji itu melewati Arafah. Nabi meneruskan sabdanya, barang siapa yang datang di malamnya tanah Jam'in sebelum sholat subuh, berarti mau datang jam 1 malam, mau datang jam 2 malam, datang jam 3, jam 4, pokok sebelum sholat subuh, maka faqad adraka hajjahu, maka sungguh dia telah menjumpai hajinya. Ayam Mina, beberapa hari Mina itu salah satu ayam, salah satu 3 ayamin beberapa hari. Jadi hari-hari Mina itu 3 itu berarti tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Hari-hari Mina itu ada 3, yaitu hari tanggal 11, 12, dan 13. Man barang siapa ta'ajala yang cepat-cepat atau mentergesakan, cepat-cepat mentergesakan, fiyaumain dalam 2 hari, barang siapa yang mencepatkan, yang mentergesakan 2 hari berarti tanggal 11 dan tanggal 12 Dzulhijjah. Dalilnya fala isma alaihi, fala isma maka tidak ada dosa alaihi atas orang. Jadi yang mau bubar dari Mina disebut dengan nafar awal 11 dan 12 tidak dosa. Wa man barang siapa ta'akhara yang mengakhirkan itu artinya sampai nafar akhir, artinya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, fala isma alaihi, fala isma maka tidak ada dosa alaihi di dalam mengakhirkan di tanggal 13 itu. Jadi barang siapa yang mengambil nafar awal tidak dosa, barang siapa yang mengambil nafar akhir tidak dosa. Cuma kemudian ardafa memboncengkan siapa Nabi rajulan pada laki-laki. Fajahala maka berbuat siapa Nabi Yunadi memanggil-manggil siapa Nabi Yunadi memanggil-manggil, mengundang-undang siapa mengundang-undang
Ada yang isi? Rajul ya. Yunadi maka memanggil-manggil, mengundang-undang siapa rajul biha dengan kalimat, dengan lafaz finasi dalam manusia. Lafaz itu mata ajala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi, itu maksudnya. Kemudian Nabi memboncengkan seorang laki-laki dan laki-laki itu mengundang-undang lafaz di atas. Orang-orang yang pada haji, kalau kalian mau ngambil nafas awal, tidak apa-apa, tidak dosa. Kalau kalian mau ngambil nafas akhir tanggal 13, yuk tidak apa-apa, yuk tidak dosa. Akhirnya Yaqub ibnu Ibrahim, qala dasana Yahya ibnu Sa'idin, qala dasana Ja'far ibnu Muhammad, qala dasani Abi, qala berkata Abi, Asaina datang kami Jabir pada Jabir bin Abdillah hadasana bercerita siapa Jabir kepada kami ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Musdalifatu adapun Musdalifah tanah Jam'in kullaha kesemuanya Musdalifah iku mauqifun tempat wukuf, tempat berhenti. Musdalifah kesemuanya wilayah Musdalifah itu tempat wukuf, tempat berhenti. Dimanapun tempat itu adalah tempat wukuf. Jadi tidak harus di Masjid Mas'alil Haram, enggak di situ, di kanan kirinya, yang penting masih wilayah Musdalifah, maka itu bisa buat wukuf, bisa buat tempat berhenti. At-talbiyati membaca talbiyah bil Musdalifah di tanah Musdalifah. Amrna Hanatu ibnu Sarri fi hadithihi an Abi Ahwas an Kunain an Katsir wa huwa ibnu Mudrikin an Abdurrahman bin Yazid. Qala ibnu Mas'udin wa nahnu kami ibnu Mas'ud di Jam'in di tanah Jam'in Musdalifah. Sami itu mendengar aku alladzina pada orang di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu unsilat diturunkan alai atas orang apa suratul Baqarah, surat Baqarah. Itu artinya orang yang dituruni surat Baqarah di Nabi Muhammad itu. Yang perlu berkata siapa orang itu Nabi Muhammad maksudnya. Fi hadzal makan di dalam tempat ini adalah tempat Musdalifah. Berkata labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ibnu Mas'ud berkata kami berada di tanah Jam'in, kami mendengar langsung dari orang yang diturunkan surat Al-Baqarah, di mana orang itu berkata di tanah Musdalifah, yaitu berkata labbaik Allahumma labbaik. Jadi membaca talbiyah di Musdalifah itu boleh. Waqtul ifadati waktunya bubar min Jam'in dari tanah Jam'in, tanah Musdalifah. Amrna Ismail bin Mas'udin qala hadatsana Khalidun qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Amr bin Maimun qala berkata siapa Amr bin Maimun Sami tuhu mendengar aku pada hadisnya Amr yang perlu berkata siapa Amr, betul ya? Depannya Abiskak. Sami itu mendengar aku, kalau berkata siapa Amr bin Maimun. Sami itu mendengar aku Amr bin Maimun pada depannya Abiskak. Yang perlu berkata siapa Abiskak. Saya itu mendengar aku Umar pada Umar di Jam'in, di tanah Jam'in. Faqala berkata siapa Umar, innal ahlal jahiliyah, sesungguhnya orang-orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh. Jadi ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Kalau ada mereka la yufiduna, tidak bubar mereka
tidak bubar mereka hatta sehingga tatlu'a keluar atau muncul atau terbit apa asyamsu matahari. Wa yaqulan berkata mereka orang ahlu jahiliyah berkata begini, asyriq bersinarlah engkau Sabir, hei gunung Sabir. Asyrik bersinarlah engkau, bersinarlah engkau Sabir, hei gunung Sabir. Wa inna Rasulullah dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih siapa nabi pada mereka. Merekanya orang-orang ahlu jahiliyah menyelisihi. Cuma kemudian apa bubar siapa nabi, bubar dari Musdalifah, bubarnya qabla sebelum antatlu'a keluar muncul terbit apa asyamsu matahari. Jadi Amr bin Maimun mendengar hadis ini dari Abi Ishaq, di mana Abi Ishaq itu berkata, aku mendengar ini dari Umar. Umar saat itu ada di tanah Jamrin, tanah Musdalifah. Umar bercerita, sesungguhnya orang-orang jahiliyah itu kalau bubar di Musdalifah itu bubarnya setelah menunggu matahari terbit. Mereka sambil ngomong-ngomong gini, hei bukit Sabir, bersinarlah. Maksudnya matahari itu muncul dari belakangnya bukit Sabir, sehingga kalau matahari itu muncul dari bukit Sabir, sinarnya itu mengenai gunung, seolah-olah gunung itu bersinar. Makanya orang kafir, orang jahiliyah mengatakan, gunung Sabir, bersinarlah engkau. Maksudnya kena sinar matahari itu. Nah, kalau Nabi menyelisihi orang-orang ahli jahiliyah, Nabi itu bubarnya dari Musdalifah sebelum terbitnya matahari. Pokok sudah sholat subuh, ya sholat subuh, Nabi dan orang-orang bergerak menuju Mina. Itu bedanya ahli jahiliyah dengan Nabi. Ar-rukhsatu kemurahan rukhsah ridho afata pada orang yang lemah, ayu solu bahwa sholat mereka orang yang lemah itu yoma nahar pada harinya menyembelih, wasubuh dan kemurahannya sholat subuh di Mina bagi orang-orang yang lemah, Akhbarani Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Hakam an Ashhab ana Dawud ibni Abdurrahman haddatsahum ana Amr ibni Dinar haddatsahu ana Atha bin Abi Rabah haddatsahum ana Husam ibn Abbasin yaqulu ibn Abbas arsalani mengutus ni kepadaku ibnu Abbasin. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi do'afati ahlihi, di dalam lemahnya ahlihi, keluarganya Nabi. Wasolaina dan sholat kami Ibni Abbas dan itu orang-orang yang lemah, sholat kami as-subha pada subuh di Mina, wa romaina dan melempar kami Ibni Abbas dan orang-orang yang lemah melempar al-jumrata pada jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah waktu duha. Caranya Ibnu Abbas berkata,
Nabi telah mengutus kepadaku untuk mengawal perempuan-perempuan yang orang-orang yang lemah dari keluarga-keluarga Nabi, sehingga kami sholat subuhnya di Mina dan kami melempar jumroh di waktu duha, yaitu jumroh Aqobah. Jadi kalau Nabi prakteknya sholat subuh di Musdalifah, kalau orang-orang yang lemah dari keluarga Nabi berangkat malam, bisa jam 2, bisa jam 3, kira-kira ya, jam 4 berangkat duluan. Nah, sholat subuhnya di Mina, sehingga posisinya sudah di Mina. Ya, sekarang ini dipraktekkan sama pemerintah Arab Saudi. Coba kalau semua orang 10 juta numplek blek di Musdalifah, ba'da sholat subuh berangkat bareng-bareng ke Mina. Waduh, itu bisa apa itu bahasa kerennya, kredit. Nah, apa itu, nemu aja saya bahasa bisa itu penuh. Nah, makanya sekarang digantikan, yuk malam berangkat ke Mina. Yang mampu ya di situ. Biasanya yang rokiban biasanya ya itu diarahkan berangkat dulu ke Mina. Nah, yang masian ini bisa ngumpet, nah ini bisa sholat subuh di Musdalifah. Akhbarana Muhammad bin Adam bin Sulaiman qala hadatsana Abdurrahim bin Sulaiman an Ubaidillah an Abdurrahman bin Qasim an abihi an Ummul Mukminin, dari Ummul Mukmin, ibunya orang iman, yaitu Aisyah. Qala berkata siapa Ummul Mukmin, Bunda Aisyah, waktu itu senang aku, ani sesungguhnya aku, ista'dzantu minta izin akunya Aisyah Ummul Mukmin minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sebagaimana ista'dzanathu meminta izin kepada Nabi, siapa Saudah itu anak perempuannya Umar yang dinikah oleh Nabi. Jadi kalau Abu Bakar sama Umar itu mertuanya Nabi, kalau siapa Utsman sama Ali itu menantunya Nabi. Kalau berkata Saudah, fasolah itu maka sholat aku al-fajr subuh di Mina. Qabla sebelum ayat dia datang siapa manusia. Wakana dan ada siapa Saudah istri Nabi, anaknya Umar bin Khattab, iku imro'atan seorang perempuan, sakilatan yang berat, sabitotan yang gemuk, pas tak zanat maka minta izin siapa Saudah yang gemuk. Saudah itu gemuk memang. Minta izin Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Fa'adina maka memberi izin siapa Nabi lah pada Saudah. Fasolat maka sholat siapa Saudah al-fajr di fajar di Mina. Waromat
dan melempar siapa sauda qabla sebelum ayatnya datang siapa anasu manusia pada umumnya. Terangannya Aisyah ibunya orang iman berkata, aku senang sesungguhnya aku minta izin kepada Nabi seperti minta izinnya Saudah kepada Nabi, yaitu bisa sholat subuh di Mina sebelum manusia pada umumnya datang ke Mina. Karena Saudah sendiri itu seorang perempuan yang berat dan gemuk. Beliau itu minta izin sama Nabi dan Nabi mengizini, sehingga Saudah itu bisa sholat subuh di Mina dan melempar jumroh sebelum umumnya manusia datang ke Mina. Ya iyalah, kan malamnya udah nyampe, malam sudah jalan sehingga waktu subuh sudah di Mina lah. Nabi dan rombongannya berangkat dari Muzdalifah setelah sholat subuh sebelum matahari terbit. Ya jelas duluan Saudah melemparnya di waktu duha. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.